Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvira Mediati, nomor induk mahasiswa 1901155315, program studi administrasi PALBI 2019. Dalam video ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah kepemimpinan kelas A dengan dosen Pak Zulkarnain Sos MSI. Nomor 1. Apa yang Anda pahami tentang pemimpin dan kepemimpinan? Pemimpin adalah individu yang melakukan proses mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran dan tujuan telah disepakati bersama. Nomor 2. Apa perbedaan mendasar antara kepemimpinan dan manajemen? Kepemimpinan adalah kepemimpinan menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seseorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Sedangkan manajemen pengkoordinasi dan pengintegrasi semua sumber yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan. Manajemen terkait dengan perencanaan dan anggaran, sementara kepemimpinan terkait dengan memberikan arah. Yang terakhir, manajemen menghadirkan kontrol dan pemecahan masalah, sementara kepemimpinan menghadirkan motivasi. Kepemimpinan. Nomor 3. Kepemimpinan merupakan suatu interaktif yang dinamis mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi pimpinan, bawahan, dan situasi. Coba Anda uraikan maksud dari pernyataan di atas. Kepemimpinan dipandang sebagai suatu proses interaktif yang dinamis yang mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi pimpinan, bawahan, dan situasi. Masing-masing dari dimensi ini saling mempengaruhi, misalnya pencapaian tujuan bukan hanya tergantung dari sifat pribadi, tetapi juga tergantung dari kebutuhan bawahan dan bentuk dari suatu keadaan. Pimpinan adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan unjuk kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Organisasi akan berjalan dengan baik jika pimpinan mempunyai kecakapan dalam bidangnya. Dan setiap pimpinan mempunyai keterampilan yang berbeda seperti keterampilan teknis, manusia, dan konseptual. Sedangkan bawahan adalah seseorang atau kelompok orang yang merupakan anggota dari suatu perkumpulan atau pengikutnya setiap tugas yang telah disepakati bersama guna mencapai tujuan. Dalam suatu organisasi, bawahan mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena sukses tidaknya seorang pemimpin bergantung kepada para pengikutnya ini. Oleh karena itu, seorang pemimpin dituntut untuk memilih bawahan dengan cermat mungkin. Adapun situasi adalah suatu keadaan yang kondusif di mana seorang pimpinan berusaha pada saat-saat tertentu mempengaruhi perilaku orang lain agar dapat mengikuti kehendaknya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam satu situasi misalnya, tindakan pimpinan pada beberapa tahun yang lalu tentunya tidak sama dengan dilakukan pada saat sekarang, karena memang situasinya telah berlainan. Dengan demikian, ketiga unsur mempengaruhi gaya pemimpinan tersebut, yaitu pimpinan, bawahan, dan situasi, merupakan unsur yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan akan menentukan tingkat berhasil kepemimpinan. Nomor 4. Bagaimana analisis Anda terhadap kepemimpinan di Indonesia, baik pusat maupun daerah dalam penanggulangan wabah COVID-19? Sesungguhnya pandemi COVID-19 ini menjadi potret nyata bagaimana seharusnya seorang pemimpin hadir dalam mengelola konstituennya. Dalam menghadapi situasi krisis seperti sekarang, kepemimpinan seorang kepala negara menjadi kunci untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19. Pada awal masa pandemi tahun 2020, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti tidak akan melakukan lockdown menghadapi COVID-19 dengan alasan bahwa setiap negara memiliki karakter, budaya, dan kedisiplinan berbeda-beda. Presiden menilai menjaga jarak antar manusia
termasuk adalah kebijakan yang paling pas di Indonesia. Sementara data menunjukkan korban yang terpapar maupun meninggal terus bertambah banyak. Presiden memiliki kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan rakyat Indonesia dalam penanggulangan bencana. Di samping itu, pemerintah perlu terbuka memberikan informasi secara jujur kepada masyarakat terkait informasi COVID-19. Pemerintah harus dapat memberikan keyakinan bahwa apapun kebijakan yang diambil adalah hal yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal tersebut diperlukan agar tidak ada kepanikan atau teror dengan situasi yang tidak menentu saat ini. Informasi yang jujur dan jelas menciptakan kepercayaan dan meningkatkan solidaritas sosial sebagai bangsa yang dapat menjadi kekuasaan dan pemberantasan virus COVID-19 ini. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.